Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gaza, yaitu Gerakan Akhir Zaman. Dan pesan ini kami khususkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, pesan kami ini hal yang sangat penting menyangkut rakyat Republik Indonesia, menyangkut negara, dan sesungguhnya menyangkut dunia. Kami ingin memperkenalkan seorang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Muhammad Qasim dari Pakistan. Beliau beberapa tahun yang lalu sudah memimpikan akan peristiwa virus corona ini. Dan bahkan di dalam mimpinya jelas sekali virus corona ini timbul dari sebuah ruangan atau laboratorium, kemudian dilepas oleh seseorang dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Dan di dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan informasi bahwa corona ini akan berakibat keruntuhan ekonomi di seluruh dunia. Bahkan diinformasikan ada negara yang akan mengalami kejatuhan luar biasa sehingga hanya tinggal nama. Bapak Presiden Republik Indonesia, ada hal penting yang perlu disampaikan, yaitu bahwa vaksin yang sekarang kita beli, sekarang yang beredar di seluruh dunia, dari berbagai dunia, itu tidak efektif. Karena hanya bisa berfungsi setahun saja. Kenapa demikian? Karena bermutasi. Bermutasi ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi Muhammad Qasim, yaitu mimpi pada awal Desember kemarin, yaitu tanggal 3, bahwa vaksin yang ada sekarang diproduksi oleh seluruh dunia adalah vaksin yang tidak efektif. Kenapa? Karena virus corona akan bermutasi. Dan alhamdulillah terbukti benar di dalam berita-berita dalam 1 minggu ini terjadi virus penemuan baru yang akibat dari mutasinya virus corona ini. Bapak Presiden Republik Indonesia, ada informasi lagi yang menarik di dalam mimpi terbaru Muhammad Qasim ini, ya, bahwa ada sebuah lembaga, ya, di negara asing, di negara barat, yang membuat vaksin menggunakan informasi dari mimpinya Muhammad Qasim. Jadi dikembangbiakan oleh lembaga ini, namun Muhammad Qasim tidak menyampaikan ada di mana ini, hanya ada di negara barat, di negara asing. Dan produksinya hanya baru mencapai 40.000 vaksin. Tolong Bapak Presiden sebagai orang yang bisa memutuskan tertinggi di Republik Indonesia ini, mohon teliti, mencari tahu, menganalisa semua isi mimpi Muhammad Qasim terkait dengan vaksin ini, terkait dengan kaitan dengan bagaimana cara memberantas virus corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today I'm going to tell you about few dreams of Muhammad Qasim which he has seen as a cure or treatment for coronavirus. I would like to clarify something here. The method of the treatment explained in these dreams is not necessarily a vaccine, but it could be a method of treatment for both the infected patients as well as those who are not yet infected by the coronavirus. Let's see and watch what he has seen in these dreams. 22nd of March 2020, coronavirus solution. In this dream, there's a black and white screen, and in there I saw coronavirus moving in its real shape or form. I felt as if I was watching this under a microscopic lens. Someone told me that if we cut this virus in a certain way, then it becomes weak and ineffective. He then cut the virus at a certain point in front of me. Now, if we put this weakened or ineffective virus into the human body, then it wouldn't cause any harm to the body. Besides that, the immune system of the body
will store or register information about this virus, and the body will also develop a strategy to fight against it. Now, if the original virus enters the human body, the immune system will recognize it and eliminate its negative impact, and there will be no harmful effect on the body. After this, I said that this concept might not be understood by the common people, but if I explain this to an expert doctor, then he will understand it easily. And the dream ended there. 24th of March 2020, coronavirus cure confirmation. In this dream, Muhammad Qasim saw a doctor who is preparing a vaccine for coronavirus in a lab. He had prepared 3 or 4 vaccines and put them in the glass bottles in the lab. Someone said to me that any of these vaccines will not be properly effective against the virus, but the method of cutting and weakening the coronavirus is the only best method of treatment. And the dream ended there. 25th of March 2020, someone said to me that, Qasim, if the virus is cut in that particular manner, then the antenna which enables it to see and hear is also cut off, and then the virus cannot see or do anything harmful to the body. The purpose of sharing and telling these dreams is to deliver the messages contained within these dreams to the experts and doctors who are associated with the field of medicine. Please share these dreams with the doctors or experts who are in your family or in your friend circle. Jelas, saya kira Bapak Presiden Muhammad Qasim menyampaikan bagaimana cara membunuh vaksin ini. Muhammad Qasim bukanlah ahli kedokteran, bukanlah ahli biologi atau ahli penyakit apapun. Dia orang biasa saja. Tapi ini karena informasi dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Saya kira Bapak tinggal menginstruksikan kepada ahli kesehatan kita, ya, atau pada badan tertentu yang memang Bapak Presiden sudah tugaskan untuk membuat vaksin dengan metodologi seperti ini. Karena informasi ini sangat penting untuk membuat vaksin yang jangka panjang. Nah, Bapak Presiden Republik Indonesia, kita sudah menghabiskan begitu besar uang hanya untuk vaksin, namun penggunaannya di dalam mimpi itu hanya cukup setahun. Karena nanti virus yang timbul adalah bukan virus yang sekarang ini. Mimpi Muhammad Qasim terbaru tanggal 3 Desember kami akan sajikan juga dalam teks berikut ini. Dengan demikian, Bapak Presiden sudah jelas apa yang kami sampaikan, isi teks dari mimpi Muhammad Qasim tadi.
Terakhir, Bapak Presiden perlu ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah pernah menyampaikan pesan terakhir sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat, bahwa akan ada di akhir zaman itu orang yang menerima mimpi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa setelah beliau wafat tidak ada lagi kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi intinya, mohon Bapak Presiden mendengarkan informasi dari kami ini, karena informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada kita manusia masih ada. Tidak terbatas kepada para nabi, tetapi kepada orang-orang soleh yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pesannya dalam bentuk mimpi. Demikian saya kira Bapak Presiden Republik Indonesia, mohon sekali lagi untuk dicermati, diteliti mimpi Muhammad Qasim tadi, dan kami siap jika perlu dipanggil atau diminta keterangan terkait berbagai informasi dari mimpi Muhammad Qasim. Karena mimpi Muhammad Qasim ini banyak sudah terbukti kebenarannya. Dari perjumpaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakang tabir dalam mimpi Muhammad Qasim, ya, sebanyak kurang lebih 500 kali, dan 300 kali perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Muhammad Qasim di dalam mimpinya, sudah hampir kurang lebih ada 40 mimpinya yang terbukti benar. Dan ini mimpinya menyangkut kehidupan manusia global, sifatnya global. Demikian saya kira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.